Lalu NIK-nya disesuaikan dengan yang ada di kartu tanda penduduk nih teman-teman. NIK-nya misalkan 180508 sekian sekian sekian. Lalu agamanya misalkan Halo teman-teman Menjadi Bisa, kembali lagi di channel YouTube Menjadi Bisa. Wah, gimana nih kabar dari teman-teman semua? Semoga selalu sehat ya. Di segmen kali ini Mimin akan membagikan tutorial pengisian formulir surat pernyataan BPHTB terhutang nih teman-teman. Oke teman-teman, perlu ketahui dulu kode suratnya ya. Ada F05 PTSL. Lalu di sini ada lampirannya juga nih. L itu tandanya lampiran, kalau F itu artinya formulir nih teman-teman. Oke, apa sih yang dimaksud dengan BPHTB? Jadi, BPHTB itu pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yaitu perbuatan atau peristiwa hukum atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan suatu lembaga nih teman-teman. Oke, langsung aja nih kita ke tutorial pengisiannya teman-teman. Oke, yang pertama di bawah ini yang mengisi ini adalah orang yang memiliki tanah atau orang yang sudah membeli tanah tersebut ya. Artinya orang yang memiliki sertifikat tanah tersebut. Di sini misalkan namanya itu Agus ya. Agus Nurwahid misalkan. Lalu NIK-nya disesuaikan dengan yang ada di kartu tanda penduduk nih teman-teman. NIK-nya misalkan 180508 sekian sekian sekian. Lalu agamanya misalkan agama Islam. Lalu untuk pekerjaan itu disesuaikan juga, misalkan pekerjaannya wira swasta. Lalu alamatnya misalkan Jalan Abdul Muluk nomor 29 gitu ya, sekian sekian sekian, Kota Bandar Lampung. Nomor teleponnya 0823 sekian sekian sekian. Lalu untuk email misalkan agusnurwahid@gmail.com. Nah, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa atas penguasaan atau pemilikan sebidang tanah yang sesuai dengan dan atau tertuang dalam surat keputusan pemberian hak atas tanah atau surat keputusan penegasan konversi hak tanah pada tanggal berapa. Jadi teman-teman silakan cek tanggalnya sama nomor di dalam surat keputusan pemberian hak ya teman-teman. Oke. Terletak di mana nih tanahnya? Di jalan apa? Misalkan Jalan Hayam Wuruk RT 04 RW 05. Di desa kelurahan mana? Misalkan Desa Tunggal Warga, kecamatannya Banjarmargo, kabupaten atau kotanya Bandar Lampung misalkan. Lalu penggunaan tanahnya untuk apa? Misalkan bangunan toko. Lalu di sini luasnya berapa ya meter persegi? Harus diisi meter persegi misalkan 21 kali 21 misalkan ya teman-teman, dengan batas-batas sebagai berikut. Nah, misalkan di utara berbatasan dengan apa, timur, selatan, baratnya apa gitu ya teman-teman. Lalu sama diameternya juga. Bahwa biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah saya bagaimana tersebut di atas adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya dan merupakan pajak atau biaya terutang bagi saya yang wajib saya lunasi. Nah, biasanya BPHTB ini dibayarkan itu dari perorangan pribadi atau lembaga gitu ya teman-teman. Oke. Jadi dibayarkannya itu ke kas pemerintah, penerima pemerintah daerah. Nah, sebagai akibat dari perubahan kepemilikan atas tanah dan bangunan gitu ya teman-teman. Oke, jangan lupa di sini teman-teman isi tanggalnya, misalkan tanggal pengisiannya 23 Juli 2023. Yang membuat pertanyaan di sini berarti Agus gitu ya. Nah, lokasinya di mana? Gianyar gitu. Oke, nah ini untuk formulirnya. Nah, sedangkan untuk lampirannya itu diisi ketika suratnya itu menyatakan lebih dari satu perorangan teman-teman. Nah, di sini berarti teman-teman isi, misalkan di sini namanya Rio Anggara gitu ya. Nah, di sini berarti tanda tangannya Rio gitu teman-teman. Oke teman-teman, sekian tutorial dari pengisian formulir surat pernyataan BPHTB yang terhutang gitu teman-teman. Oke, semoga dapat bermanfaat dan tidak menambah kebingungan teman-teman kita ketika mengisi surat ini. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya teman-teman. Bye bye.